Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul Analisis dan Interpretasi Diagram Fase Terner Sistem Air Toloena Triton X100. Dalam presentasi ini, kami akan membahas karakteristik ketiga komponen penyusun sistem, cara membaca diagram fase Terner, analisis komposisi titik, identifikasi daerah satu fase dan dua fase, analisis Thielen dan Lever Rule, hingga rekomendasi formula berdasarkan diagram yang diperoleh. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Fikri Muhammad Nur Arifin dengan NIM 240421250004, Ikmila Nadina dengan NIM 240421250005, dan juga Silva Aulia dengan NIM 240421250024. Diagram fase Terner merupakan diagram berbentuk segitiga yang digunakan untuk menggambarkan hubungan komposisi tiga komponen dalam suatu campuran. Pada sistem yang kami bahas, terdapat tiga komponen utama, yaitu air, toluena, dan triton X100. Air berfungsi sebagai fase polar, sedangkan toluena merupakan fase minyak atau fase nonpolar. Kedua komponen ini secara alami sulit bercampur. Oleh karena itu digunakan tritons X100, yaitu surfaktan non-ionik yang berfungsi menurunkan tegangan antar muka, antar air dan toluena sehingga campuran menjadi lebih stabil dan dapat membentuk emulsi atau mikroemulsi. Melalui diagram fase Turner ini, kita dapat mengetahui komposisi yang menghasilkan sistem homogen maupun sistem yang masih terpisah menjadi dua fase. Pertama-tama, mari kita bedah karakterisasi dari sistem ini. Sistem Turner yang kami pelajari melibatkan tiga komponen utama. Komponen pertama adalah air yang bertindak sebagai fase polar atau fase akuatik. Komponen kedua adalah toluena, sebuah senyawa hidrokarbon aromatik yang bertindak sebagai fase nonpolar atau fase minyak. Dan komponen ketiga adalah triton X100 yang merupakan jenis surfaktan non-ionik amfifial. Berdasarkan kombinasi ketiga komponen ini, sistem kami dikategorikan sebagai sistem Turner air, minyak, surfaktan. Seperti yang kita ketahui secara termodinamika, air dan toluena memiliki sifat alami yang bertolak belakang, sehingga mereka tidak saling bercampur atau immiscible. Namun kehadiran komponen ketiga, yaitu surfaktan triton X100, mampu menjabatani perbedaan sifat spesies tersebut. Pada rentang komposisi tertentu, sistem ini dapat membentuk satu fase homogen seperti mikroemulsi yang stabil secara termodinamika. Mari kita lihat lebih dalam mengenai fungsi spesifik dari masing-masing komponen di dalam sistem kesetimbangan fase ini. 1. Air di sini berfungsi sebagai pelarut polar yang nantinya menyusun inti misel normal atau membentuk pasok kontinu pada jenis emulsi tertentu. Kedua, toluena berperan sebagai pelarut organik nonpolar yang melarutkan senyawa-senyawa hidrofobik. Sementara itu, triton X100 memegang peran kunci sebagai zat pengaktif permukaan atau surfaktan. Molekul triton X100 memiliki struktur yang unik. Bagian ekornya bersifat hidrofobik yang suka berikatan dengan toluena, sedangkan bagian kepalanya bersifat hidrofilik yang suka berikatan dengan air. Dengan struktur amfifil ini, triton X100 bertugas menurunkan tegangan antar muka secara drastis antara air dan toluena, sehingga sistem yang awalnya terpisah bisa nyatu. Di sektor industri nyata, fenomena kesetimbangan fase sistem ini memiliki aplikasi yang sangat luas dan penting. Pertama, dalam industri kimia analitik, sistem ini digunakan untuk metode Clark-Foyn extraction atau ekstraksi titik awan yang sangat efektif.
untuk memisahkan dan memekatkan polutan organik dari limbah cair. Kedua, di bidang nanoteknologi, campuran air, toluena, dan Triton X100 sering dimanfaatkan sebagai reaktor skala nano atau cetakan untuk sintesis partikel nano dengan ukuran yang sangat presisi. Ketiga, dalam teknologi lingkungan, sistem surfaktan diaplikasikan untuk proses remedi atau pencucian tanah yang tercemar oleh senyawa hidrokarbon berbahaya, seperti toluena itu sendiri. Dan terakhir, prinsip ini banyak digunakan dalam formulasi, produk pembersih, industri, serta pembuatan cat untuk memastikan bahan berbasis minyak dan air dapat menyatu dengan stabil. Berikut adalah bentuk diagram fase Turner sistem air, toluena, Triton X100 yang kami gunakan. Diagram ini berbentuk segitiga sama sisi yang terdiri atas 3 sudut utama. Setiap sudut menunjukkan komponen murni, yaitu air di kiri bawah, toluena di kanan bawah, dan Triton X100 pada puncak atas. Setiap titik di dalam segitiga menunjukkan komposisi campuran dari ketiga komponen, dengan jumlah total selalu konstan 100%. Komposisi dibaca dengan menarik garis sejajar terhadap sisi yang berlawanan dengan komponen yang ingin diketahui. Daerah di luar kurva binodal disebut satu fase atau homogen. Daerah di dalam kurva binodal disebut dua fase atau tidak homogen. Tie line menghubungkan komposisi dua fase yang setimbang. Melalui diagram ini, kita dapat memetakan dengan jelas posisi koordinat campuran fase untuk menentukan kestabilan sistem fisisnya yang akan menjadi dasar dalam menentukan formulasi. Pada analisis komposisi titik pada diagram Turner kelompok kami, di dalam diagram ini terdapat 6 titik sampel dari A hingga F yang menunjukkan variasi konsentrasi dari ketiga komponen. Mari kita bedah komposisi di setiap titiknya secara mendetail. Pertama, titik A. Titik ini terletak di area sebelah kiri atas diagram. Dari pembacaan skala, titik A memiliki komposisi 50% air, 10% toluena, dan 40% surfaktan Triton X100. Di titik ini, konsentrasi air cukup dominan. Kedua, titik B. Titik B berada di sisi kanan bawah diagram, yang mencerminkan kondisi kaya minyak komposisi terdiri dari 10% air, 50% toluena, dan 40% Triton X100. Ketiga, titik C. Jika kita perhatikan, titik C berada paling dekat dengan puncak segitiga Turner. Ini berarti sistem memiliki konsentrasi surfaktan yang sangat tinggi. Dengan detail, 15% air, 15% toluena, dan 70% Triton X100. Keempat, titik D. Titik ini berada di area tengah atas, menunjukkan sistem yang seimbang antara fase air dan minyak, namun dengan kandungan surfaktan yang cukup tinggi, yaitu 25% air, 25% toluena, dan 50% Triton X100. Kelima, titik E. Berada di area tengah bawah diagram dengan kandungan surfaktan yang lebih rendah dari titik D, yaitu terdiri dari 40% air, 40% toluena, dan 20% Triton X100. Dan terakhir, titik F. Titik ini sangat unik karena posisinya tepat berada di garis dasar atau baseline segitiga Turner. Karena berada di garis dasar, kadar surfaktannya adalah 0%, sehingga komposisinya murni biner, yaitu campuran antara 50% air dan 50% toluena, tanpa adanya zat stabil. Melalui pemetaan ke-6 titik ini, kita dapat menganalisis bagaimana perubahan fasa terjadi ketika jumlah surfaktan ditambahkan atau dikurangi dari sistem campuran air dan toluena. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian ketiga,
yaitu analisis termodinamika mengenai daerah fasa pada diagram Turner kelompok kami. Garis melengkung yang berwarna ungu di tengah segitiga ini dinamakan kurva binodal atau batas ketercampuran. Area di atas kurva adalah daerah satu fasa homogen, sedangkan area di dalam atau di bawah kurva adalah daerah dua fasa heterogen. Pertama, kita analisis titik-titik yang berada di daerah satu fasa, yaitu titik A, B, C, dan D. Pada titik A, konsentrasi surfaktan sebesar 40% berhasil mendispersikan tolena ke dalam air, membentuk mikroemulsi tipe minyak dalam air yang jernih secara visual. Sebaliknya, pada titik B, fasa minyak toluena yang dominan berhasil mengikat air terbantu oleh 40% surfaktan, menghasilkan sistem misel terbalik satu fasa. Sementara pada titik C dan D, karena kandungan triton X100 berada di angka 50% hingga 70%, gaya antarmuka antara air dan toluena berhasil dipangkas habis. Akibatnya, sistem berada pada kondisi homogen sempurna atau mikroemulsi bikontinu yang stabil secara termodinamika. Kedua, mari kita perhatikan titik yang jatuh di daerah dua fasa, yaitu titik E dan F. Pada titik E, meskipun kita menambahkan surfaktan sebanyak 20%, jumlah ini ternyata kurang kuat untuk menyatukan air dan toluena yang masing-masing berjumlah besar, yaitu 40%. Akibatnya, sistem menjadi keruh dan seiring waktu akan memisahkan diri menjadi dua fasa cairan. Kasus paling ekstrim terlihat pada titik F, di mana konsentrasi surfaktan adalah 0%, karena tidak ada triton X100 sama sekali. Air dan toluena berada dalam kondisi aslinya yang tidak saling bercampur, memisah total menjadi dua lapisan fasa yang berbeda berdasarkan densitasnya. Kesimpulannya, diagram Turner ini membuktikan secara termodinamika bahwa pembentukan fasa tunggal homogen pada sistem air toluena sangat bergantung pada kecukupan konsentrasi surfaktan triton X100 sebagai agen stabil. Nah, sekarang perhatikan tiga garis putus-putus pada diagram yang menunjukkan jalur analisis komposisi konstan pada eksperimen kelompok kami, yaitu garis AP, BR, dan CQ. Pertama adalah garis AP yang berwarna biru horizontal. Garis ini mengunci konsentrasi surfaktan triton X100 secara konstan pada 40%. Melalui garis ini, kita bisa melihat bahwa dengan kadar surfaktan yang sama, sistem bisa berubah dari satu fasa homogen di titik A, memisah di area tengah kurva binodal, dan kembali menyatu menjadi satu fasa di titik B hanya dengan menggeser rasio air dan minyaknya. Kedua adalah garis BR berwarna ungu yang ditarik dari sudut toluena. Garis ini merepresentasikan kondisi di mana rasio air dan triton X100 dijaga konstan 1:1, yang bergerak melewati titik A menuju ke sudut murni toluena. Ketiga, yang paling krusial adalah garis CQ, vertikal berwarna kuning. Garis ini menjaga rasio air dan toluena selalu seimbang 1:1 atau 50:50. Garis vertikal ini memotong titik F, E, D, dan C secara berurutan ke atas. Di sini terlihat jelas hukum termodinamika kesetimbangan fasa. Di titik F dan E, sistem masih memisah menjadi dua fasa karena kekurangan surfaktan. Namun begitu kita menambahkan surfaktan hingga melewati kurva binodal menuju titik D dan C, sistem langsung melebur sempurna menjadi satu fasa homogen jernih. Pada analisis garis dasi atau tail line, pada grafik kelompok kami, garis dasi ini digambarkan sebagai garis-garis horizontal berwarna biru tua yang memotong area di bawah kurva binodal. Fungsi utama dari tail line ini adalah untuk memprediksi komposisi kimia eksak dari masing-masing lapisan cairan saat campuran tersebut memisah. Mari kita ambil contoh pada titik E, yang posisinya tepat dilewati oleh salah satu garis dasi.
Secara eksperimen, campuran di titik E ini akan memisah menjadi dua lapisan yang saling setimbang secara termodinamika. Melalui bantuan grafik ini, kita dapat membaca komposisinya secara presisi dengan melihat ujung-ujung garisnya. Ujung sebelah kiri garis dasi menyentuh kurva binodal pada titik fasa kaya air dengan komposisi sekitar 73% air, 7% toluena, dan 20% surfaktan. Sementara ujung sebelah kanan garis dasi menyentuh batas fasa kaya minyak dengan komposisi sekitar 7% air, 73% toluena, dan 20% surfaktan. Jika kita perhatikan secara geometris, titik E berada tepat di tengah-tengah garis dasi tersebut. Sesuai dengan hukum tuas atau Lepel Rule, hal ini membuktikan bahwa fraksi massa atau volume yang terbentuk antara lapisan kaya air di bagian bawah dan lapisan kaya minyak di bagian atas memiliki rasio jumlah yang seimbang, yaitu mendekati 1:1. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan kuantitatif menggunakan hukum tuas atau Lepel Rule untuk mengetahui berat fasa yang terbentuk dari sampel seberat 100 gram pada titik D dan titik E. Pertama, kita bedah titik E. Titik ini berada di daerah dua fasa dengan kandungan awal toluena 40%. Melalui pembacaan ujung garis T line diperoleh kadar fasa 1 sebesar 7% toluena dan fasa 2 sebesar 73% toluena. Masukkan angka tersebut ke dalam rumus hukum tuas. 100 gram dikali 73 dikurang 40 dibagi 73 dikurang 7. Hasilnya menunjukkan bahwa fasa 1 atau lapisan kaya air memiliki massa sebesar 50 gram. Dan sisa fasa 2 atau lapisan kaya toluena juga sebesar 50 gram. Kedua, untuk titik D, titik ini sangat unik karena terletak tepat di puncak kurva binodal atau flat point. Secara hukum termodinamika, pada titik kritis ini sistem tidak memisah menjadi dua lapisan yang berbeda, melainkan melebur menjadi fasa tunggal. Oleh karena itu, perhitungan Lepel Rule di titik ini menghasilkan 100 gram fasa homogen tunggal dan 0 gram untuk fasa kedua. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan antar diagram, yang dimana sistem kelompok kami akan dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan sistem air, N-heksan, dan SDS sebagai surfaktannya, seperti pada gambar. Jika kita perhatikan secara visual, terdapat perbedaan geometris yang sangat mencolok pada bentuk kurva binodalnya. Pada sistem kelompok lain ini, puncak kurva binodal ungu meroket sangat tinggi hingga menyentuh angka 60%. Hal ini membuat daerah dua fasa atau area heterogen yang memisah di bawah kurva menjadi sangat luas dan mendominasi sebagian besar diagram Turner. Secara ilmu termodinamika dan kesetimbangan fasa, fenomena kontras ini terjadi karena dua alasan utama, yaitu pertama, dari faktor fasa minyak. Kelompok tersebut menggunakan N-heksan yang merupakan hidrokarbon alifatik rantai lurus. Sifat nonpolar pada N-heksan jauh lebih kaku dibandingkan dengan toluena milik kelompok kami yang memiliki cincin aromatik. Akibatnya, N-heksan memiliki afinitas yang sangat rendah dan jauh lebih sulit untuk membaur dengan air. Kedua, dari faktor jenis surfaktannya. Surfaktan SDS yang mereka gunakan bersifat ionik atau bermuatan. Muatan ini menimbulkan gaya tolak-menolak elektrostatik yang kuat antar kepala molekulnya sendiri, sehingga mempersulit pembentukan dinding misel yang fleksibel untuk menyatukan air dan minyak secara efisien. Perbandingan ini membuktikan bahwa sistem kelompok 3 kami, yaitu air, toluena, dan triton X100, jauh lebih efisien. Sistem kami hanya membutuhkan konsentrasi surfaktan maksimal sekitar 45% saja untuk memicu ketercampuran fasa homogen sempurna. Sementara, kelompok lain harus boros menggunakan surfaktan hingga 60%. Dengan demikian, pilihan komponen pada sistem kelompok kami terbukti memiliki nilai utilitas dan efisiensi energi yang lebih tinggi
untuk diterapkan dalam skala industri. Simulasi perubahan komposisi. Pada bagian ini, kami menyimulasikan sebuah eksperimen di mana kita berjalan di sepanjang garis lintasan horizontal dari arah komponen air menuju komponen toluena dengan mengunci kadar surfaktan tetap rendah, yaitu konstan di angka 10%. Nah, ada 3 parameter transisi yang terjadi di sepanjang lintasan simulasi ini. Yang pertama adalah perubahan jumlah pasa. Di awal lintasan, campuran berada di daerah satu pasa homogen karena jumlah minyak toluena masih sedikit. Namun, begitu kandungan minyak meningkat, sistem langsung masuk menembus kurva binodal menjadi 2 pasa heterogen yang memisah. Dan di akhir lintasan, saat kadar toluena sudah sangat dominan, pasa kembali melebur sempurna menjadi 1 pasa homogen. Kedua adalah perubahan stabilitas campuran. Sistem mengalami transisi kestabilan yang drastis. Berawal dari mikroemulsi yang stabil secara termodinamika, campuran berubah menjadi tidak stabil dan memisah di zona tengah hingga akhirnya kembali stabil di zona akhir sebagai sistem misal terbalik. Dan yang ketiga adalah perubahan komposisi pasa setimbang. Perhatikan garis melengkung berwarna coklat di dalam kurva binodal tersebut. Garis coklat ini menunjukkan jalur perubahan komposisi kimia dari masing-masing lapisan pasa yang saling setimbang. Selama simulasi berlangsung, penambahan toluena di sepanjang garis horizontal ini secara mekanika termodinamika akan mengubah praksi volume lapisannya, membuat volume lapisan atas kayak toluena menjadi semakin dominan, sementara lapisan bawah kayak air semakin menipis. Sekarang kita masuk ke studi literatur. Untuk memvalidasi hasil analisis grafik kelompok kami merangkum 5 artikel jurnal internasional bereputasi yang meneliti sistem Turner air, toluena, dan Triton X100. Artikel pertama berfokus pada optimasi pelarutan toluena dengan metode titrasi titik awan. Hasil diagram Turner mereka membuktikan bahwa Triton X100 sangat superior karena mampu menghasilkan daerah homogen hingga 82% yang diaplikasikan untuk teknologi pembersih polusi udara. Sementara artikel kedua menggunakan metode spektroskopi dielektrik untuk memetakan transisi struktur internal mikroemulsi yang diaplikasikan untuk pengembangan sensor pasa elektrik industri. Berikutnya, artikel ketiga memanfaatkan stabilitas pasa Turner ini sebagai template pembuatan material busa padat sel tertutup melalui metode vortex missing energi rendah. Artikel keempat meneliti fenomena suhu inversi pasa antarmuka untuk aplikasi farmasi. Dan artikel kelima menggunakan metode elektroanalisis ordo 1,5 untuk meneliti difusi ion di dalam misel Turner yang dikembangkan menjadi teknologi sensor deteksi logam berat di lingkungan perairan. Melalui studi literatur dari kelima jurnal ini, kelompok kami mendapatkan landasan ilmiah yang kuat bahwa sistem Turner pilihan kami memiliki variasi metode karakterisasi yang luas dan utilitas industri yang sangat tinggi. Berikut adalah visualisasi literatur resmi dari jurnal ilmiah internasional untuk mendukung proyek kami. Pada gambar A, terdapat diagram Turner asli dari penelitian Liu, Tian, dan Ning di Journal of Environmental Science yang memetakan batas kelarutan sistem kelompok kami, yaitu air toluena dan Triton X100 secara akurat. Sementara gambar B dan C berfungsi sebagai pembanding termodinamika menggunakan pasa minyak alipatik, sikloheksana, dan pasa cairan ionik. Nah, sekarang kita tiba di bagian rekomendasi formulasi. Berdasarkan seluruh visualisasi dan hukum termodinamika dari diagram Turner yang telah dipelajari, kami merancang 2 rekomendasi formula komposisi eksak untuk diaplikasikan di sektor industri nyata. Pertama, untuk rancangan sistem satu pasa homogen, kami merekomendasikan formula eksak dengan komposisi 25% air, 25% toluena, dan 50% Triton X100 yang mengacu pada titik D pada grafik.
Alasan ilmiahnya, kadar surfaktan sebesar 50% ini sudah berada di atas batas titik kritis kurva binodal, sehingga mampu menjabatani minyak dan air secara seimbang untuk melebur menjadi fasa tunggal mikroemulsi bikontinu yang stabil, jernih, dan tidak akan memisah. Kedua, untuk rancangan sistem 2 fasa heterogen, kami merekomendasikan formula eksak dengan komposisi 40% air, 40% toluena, dan 20% triton X100 yang mengacu pada titik E. Alasan ilmiahnya, kadar surfaktan 20% sengaja dibuat rendah agar berada di bawah kurva kelarutan. Hal ini memaksa sistem mengalami pemisahan fasa fisik secara makroskopis menjadi 2 lapisan cairan yang setimbang, yang sangat berguna untuk efisiensi aplikasi metode ekstraksi senyawa polutan di industri lingkungan. Dengan ditetapkannya rekomendasi formula ini, seluruh poin pengerjaan proyek dari kelompok 3 telah selesai sepenuhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila mana ada kesalahan kata atau dari ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.